Saat itu dia kepikiran ingin mencari seseorang yang mau dipekerjakan menjadi pengasuh bagi buah hatinya. Sebenarnya, dua anaknya yang lain sudah bisa hidup mandiri. Namun dia kepikiran dengan Nando yang masih sangat kecil. Dia tidak bisa jika harus membawa Nando. Karena alasan inilah, Susi pun memantapkan hati untuk mencari seorang pengasuh. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Kalimantan, di mana ada seorang pengasuh yang dengan tega mengeksekusi anak dari majikannya yang masih berusia 4 tahun. Lantaran dia kesal dengan bocah tersebut karena sangat rewel dan meminta diantar ke kamar mandi saat si pengasuh ini sedang merokok. Masalahnya sangat sepele, tapi si pengasuh tersebut dengan gelap mata menghabisi nyawa si bocah itu. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Tribun Pontianak, saudara, korban tewas setelah dianiaya dengan cara disutro dan dicekik oleh pengasuhnya. Peristiwa ini terjadi di rumah pelaku Minggu 11 September 2016 lalu. Diduga penganiayaan ini telah berulang-ulang dilakukan oleh tersangka. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kisah kali ini dibuat berdasarkan sebuah berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah daerah, tepatnya di Jalan Tani, nomor 124, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, ada sepasang suami istri yang bernama Susi dan juga Bong Boy Fo. Mereka ini memiliki 3 orang anak. Salah satu anaknya itu bernama Lorenzo Fernando yang biasa dipanggil Nando. Usianya masih 4 tahun. Sementara 2 anak mereka lainnya, yaitu kakak-kakak dari Nando, tidak disebutkan identitasnya. Sejak Nando ini lahir hingga usianya menginjak 4 tahun, dia diasuh oleh kerabat keluarganya. Kedua kakak Nando juga tinggal bersama kerabat keluarganya tersebut. Mungkin kalian akan bertanya-tanya ya sobat, kok bisa anak-anak dari Susi dan juga Bong tinggal bersama kerabatnya? Kemana Susi dan Bong pergi? Nah, jadi Susi dan juga Bong sebagai ibu dan ayah dari anak-anak tersebut, mereka berdua bekerja sebagai TKI atau tenaga kerja Indonesia di negeri jiran Malaysia untuk mencari nafkah yang lebih baik lagi bagi keluarga kecil mereka. Meskipun mereka berdua sibuk, Susi dan Bong ini tetap bertanggung jawab kepada ketiga buah hatinya. Mereka selalu memberikan nafkah yang cukup bagi buah hatinya tersebut setiap bulannya. Tidak lupa juga kepada para kerabat yang membantu mereka mengurusi buah hati mereka tersebut. Tidak seperti kebanyakan TKI yang lain, yang mana biasanya jarang pulang. Susi dan Bong ternyata lumayan sering pulang ke Indonesia untuk melihat kondisi ketiga buah hatinya. Dan ketika pulang, mereka juga banyak menghabiskan waktu bersama putra-putri mereka tersebut. Makanya, meskipun bekerja di negeri jiran, Susi dan Bong menjalin komunikasi yang cukup intens dengan ketiga buah hatinya. Namun sobat, meskipun keluarganya atau kerabatnya itu baik, lama-kelamaan Susi sebagai seorang ibu mulai merasa tidak enak karena terus-menerus menitipkan ketiga buah hatinya itu kepada mereka. Dan rasa tidak enaknya tersebut mendorong Susi untuk mencari solusi. Saat itu dia kepikiran ingin mencari seseorang yang mau dipekerjakan menjadi pengasuh bagi buah hatinya. Sebenarnya 2 anaknya yang lain sudah bisa hidup mandiri. Namun dia kepikiran dengan Nando yang masih sangat kecil. Dia tidak bisa jika harus membawa Nando. Karena alasan inilah Susi pun memantapkan hati untuk mencari seorang pengasuh. Saat Susi tengah ngobrol bersama Bong suaminya, Susi di saat itu mengutarakan isi pikirannya kepada Bong dengan mengatakan kurang lebih seperti ini. Pak, kayaknya kita harus rekrut orang buat jadi pengasuh. Soalnya nggak enak kalau harus nitip ke saudara terus. Apalagi Nando kan masih kecil.
Pasti repot banget, dia lagi rewel-rewelnya. Tapi aku bingung nih, siapa ya yang bisa jadi pengasuhnya? Kalau bisa sih yang udah kita kenal aja dan kita memang dekat sama orangnya, ucap Susi kepada suaminya. Bong yang di saat itu mendengar permintaan dari istrinya, lantas menjawab kurang lebih seperti ini. Aku pikir kenapa nggak si Julianti aja? Tanya Bong kepada istrinya. Lalu istrinya kembali menjawab, Julianti siapa? Itu loh, si Afui, tukang cuci piring sama bersih-bersih yang waktu itu kita suruh kerja di sini. Dia kan udah beberapa kali tuh kerja sama kita. Nah pasti dia udah kenal lah sama kita dan udah dekat lah sama Nando. Gak akan susah juga ngenalin Nando sama dia. Pasti bakal cepat akrab, ucap Bong kepada sang istri. Mendengar saran dari suaminya, Susi pun berkata, oh si Afui, boleh tuh, coba deh aku hubungi dia. Biar aku suruh ke sini. Kita kasih tawaran buat dia, ucap Susi. Setelah itu, Susi pun menghubungi Afui dan dia langsung meminta Afui untuk segera datang ke kediamannya. Singkat cerita, Afui pun datang. Ketika dia datang, dia disambut baik oleh Bong dan juga Susi. Sesampainya Afui di sana, Susi langsung saja to the point dengan mengutarakan maksud serta tujuannya memanggil Afui ke rumah mereka. Dan pembicaraan itu pun dimulai dari Susi yang berkata kurang lebih seperti ini. Jadi gini Fui, kamu kan belum dapat kerjaan pasti nih. Nah aku mau nawarin kerjaan sama kamu. Aku kan mau balik lagi ke Malaysia buat kerja sama suamiku. Aku gak mungkin terus-terusan nitipin anak-anakku ke saudara terus. Aku maunya ada pengasuh, ya terutama buat Nando. Nah kamu kan beberapa kali sempat ngambil pekerjaan di rumahku. Kamu sudah kenal juga sama Nando. Gimana kalau kamu kerja di sini aja? Nanti gajinya cukup kok. Aku kasih sekitar 4.500.000 per bulan. Kamu full urusin Nando. Kalau kakak-kakaknya ya gak perlulah kamu urusin. Kamu perhatiin aja. Palingan kalau ada apa-apa, kamu laporan aja sama aku. Oh iya, gaji segitu di luar bonus ya. Nanti aku tambahin bonusnya. Mendengar penjelasan dari Susi, ternyata Afwi di saat itu langsung tertarik. Dia pun berkata kurang lebih seperti ini. Aku tertarik sih Bu. Tapi aku sebenarnya kurang dekat juga sama anak kecil. Tapi bisa dicoba sih. Aku mau deh Bu, ambil kerjaannya. Ucap Afwi dengan sangat excited. Susi di saat itu juga sangat senang sekali. Dia tidak perlu repot-repot mencari orang lain lagi. Dan di saat itu dia pun berkata, ya udah, kamu mau ya? Kamu boleh langsung datang besok ya. Soalnya gak lama lagi aku bakal balik ke Malaysia. Jadi sebelum aku balik, ya kita bisa adaptasi terlebih dahulu sama Nando. Ucapnya kurang lebih seperti itu. Dan Afwi pun mengiyakan ucapan Susi. Singkat cerita, keesokan harinya Afwi pun mulai bekerja. Dia datang ke rumah Susi dan di saat itu dia memperlihatkan kinerja yang sangat baik. Susi dan Bong menilai Afwi sebagai sosok pengasuh yang sangat penyayang. Saat Susi dan Bong masih ada di rumah, mereka melihat Afwi merawat Nando dengan penuh kasih sayang dan sangat akrab dengan Nando. Dia menghibur Nando dan juga terlihat Nando sangat senang dengan Afwi. Di saat itu, Susi dan Bong pun percaya sepenuhnya kepada Afwi dan mereka memantapkan hati untuk menitipkan Nando kepada Afwi. Meskipun sebenarnya di lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka sedih meninggalkan Nando karena harus bekerja. Namun mereka tahu bahwa ini semua adalah langkah yang harus mereka ambil demi masa depan Nando dan kakak-kakaknya. Lalu setelah memantapkan hati, menitipkan Nando pada Afwi, Susi dan Bong pun akhirnya kembali ke Malaysia untuk bekerja. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu. Susi dan Bong menitipkan Nando kepada Afwi. Seiring berjalannya waktu, tidak seperti saat pertama kali bekerja. Perilaku Afwi ternyata semakin hari semakin berbeda. Dia mulai menunjukkan sikap yang kasar dan semena-mena terhadap Nando yang masih berumur 4 tahun. Namun di balik itu semua, Susi dan Bong tidak mengetahui karena sejauh mereka menelpon Afwi untuk menanyakan kabar Nando, biasanya Afwi akan selalu berbohong dan menunjukkan seolah-olah Nando sangat senang berada bersamanya. Dan ternyata selama ini, tanpa kehadiran kedua majikannya itu, Afwi merasa memiliki kekuasaan penuh atas rumah dan juga Nando. Dia mulai menggunakan kekuasaannya itu untuk mengontrol seisi rumah dan mengintimidasi bocah 4 tahun tersebut. Sementara itu kedua kakak Nando masih tinggal bersama saudara mereka. Jadinya
kedua kakaknya itu tidak tahu kondisi adiknya Nando. Semenjak Nando dititipkan kepada Afui, Nando yang dulunya ceria dan bahagia sekarang berubah menjadi murung. Dia tertekan dan takut kepada orang lain. Nando jadinya sering menangis karena diperlakukan kasar oleh Afui. Namun di saat itu Nando terlalu kecil. Dia tidak tahu cara mengungkapkan dan menceritakan apa yang diperlakukan oleh Afui kepadanya. Sempat beberapa kali kakak-kakaknya menyaksikan adiknya itu diperlakukan tidak baik. Namun kakak-kakaknya itu tidak berani melaporkan kepada orang tua mereka. Lantaran ternyata mereka berdua pun takut kepada Afui. Afui ternyata diketahui kerap sekali memarahi Nando setiap kali bocah itu dianggap terlalu nakal. Ya, namanya juga anak kecil. Sedikit nakal adalah hal yang sangat wajar. Jadinya, tumbuh kembang Nando itu benar-benar diwarnai oleh ketakutan, bahkan sampai trauma yang benar-benar mendalam. Bahkan sobat, saking jahat dan gilanya Afui, dia pernah menyuruh Nando untuk memakan kotorannya sendiri. Wah, ini benar-benar gila. Hal itu sebenarnya sudah pernah dipergoki oleh tetangga dan kerabat Susi. Namun ketika mereka melaporkan itu kepada Susi, ternyata Susi ini sering sekali tidak percaya karena dia sangat yakin Afui adalah orang yang baik. Dan Susi malah mencurigai para tetangga dan kerabatnya yang melaporkan Afui itu hanya karena iri dan tidak suka kepada Afui. Lalu tibalah pada puncaknya. Pada saat itu, Afui ini membawa Nando ke rumahnya untuk main di sekitaran rumahnya Afui. Saat itu Afui ada keperluan di rumah. Jadinya dia menjaga Nando sembari pulang ke rumah. Lalu di saat Nando ini sedang asik bermain, ternyata Afui sedang ngaso sambil merokok dan memainkan handphonenya. Di saat sedang santai tersebut, tiba-tiba saja Nando datang menghampiri Afui dengan keadaan rewel dan menangis. Dia minta ditemani buang air besar. Di saat itu, Afui yang sedang santai tidak menggubris permintaan Nando dan dia tetap santai menikmati rokoknya dan berkata, jangan berisik, diam, kamu gak bisa banget ya. Lihat aku santai sebentar, ucap Afui. Nando di saat itu terus saja merengek, yang mana hal itu ternyata membuat Afui jadi kesal. Dan tiba-tiba dia naik pitam, dia gelap mata, lalu berkata kurang lebih seperti ini. Aduh, bikin pusing aja, dasar ya bocah ini ya. Sini kamu, ucapnya sambil menarik Nando dengan sangat kasar. Kemudian membuka baju Nando dan menyeret Nando ke kamar mandi. Tangisan Nando semakin kencang, yang mana hal tersebut ternyata membuat Afui semakin kesal dan akhirnya dengan sangat tega mengambil rokoknya yang masih menyala lalu menyudutkan rokok tersebut ke tangan kiri Nando sebanyak 2 kali. Dia berharap dengan melakukan hal itu Nando akan diam dan ketakutan. Namun yang namanya bocah kecil bukannya diam karena kesakitan, malah dia semakin menjadi-jadi menangis karena kesakitan. Selang beberapa menit, Afui yang semakin marah dan emosi, tiba-tiba dia langsung memegang kepala Nando dan membenturkan kepalanya dengan sangat kuat. Lalu selanjutnya tidak sampai di situ, Afui mengambil air lalu menyiram tubuh Nando dengan menggunakan gayung sebanyak 3 kali. Di saat itu, Nando yang ketakutan sampai-sampai dia menangis tanpa suara. Lalu Afui melanjutkan dengan cekikan ke leher Nando dengan posisi tangan kanan di depan dan tangan kiri di belakang. Lalu beberapa waktu kemudian, bocah itu pun mulai terkulai lemas. Dia berusaha untuk melawan tetapi tidak ada tenaga dan akhirnya terjatuh membentur lantai kamar mandi. Melihat kondisi bocah kecil tersebut sudah tidak berdaya, Afui bukannya merasa kasihan. Dia malah semakin menjadi-jadi. Dia tidak sadar bahwa Nando sudah dalam kondisi koma. Sampai seketika Afui berusaha membangunkan Nando dan Nando tidak bergerak. Barulah dia sadar kalau ada yang tidak beres. Di saat itu dia sangat panik. Tiba-tiba dia berkata, aduh ngapain ya aku, kok sampai kayak gini? Aduh gak bisa nih, harus aku bawa ke rumah sakit nih, ucapnya. Lalu seketika dia mencari sepeda motor dan dia lalu menggendong Nando dan membawa Nando ke Rumah Sakit Umum Harapan Bersama atau RSUHB yang ada di Singkawang. Sebelum Afui ini memutuskan untuk membawa Nando ke rumah sakit, semua tetangga yang ada di kiri kanan rumahnya Afui sempat bertanya apa yang terjadi. Namun Afui mengaku kepada para tetangganya itu kalau Nando kecelakaan karena tercebur ke bak air di kamar mandi. Tetangga Afui yang tidak mau ikut campur hal tersebut
hanya berkata, "Oh ya ampun, kasihan sekali. Ya udah cepat dibawa ke rumah sakit. Hati-hati ya," ucap para tetangganya. Dan Afwi tidak menggubris perkataan itu, dia langsung saja bergegas ke rumah sakit. Jarak rumah sakit dari rumahnya itu cukup jauh, yang mana selama di perjalanan dia benar-benar panik. Dia terlihat pucat sambil memeriksa tubuh Nando yang tidak lagi bergerak dan mulai dingin. Lalu, akhirnya dia tiba di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dia meminta pertolongan kepada para medis. Namun di saat itu, pihak rumah sakit mengatakan kalau Nando sudah tidak bernyawa. Para perawat dan dokter yang ada di sana mengatakan kalau Nando ini terlambat mendapatkan penanganan. Dan dokter di saat itu sempat bertanya kepada Afwi, apa yang terjadi dengan Nando? Kenapa bisa sampai dalam kondisi seperti itu? Dan ternyata, hal tersebut membuat Afwi merasa gugup. Seketika badannya bergetar dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan dokter. Di saat itu dia tidak percaya. Serasanya seperti mimpi, dia telah menghabisi nyawa Nando. Dokter yang melihat gelagat respon Afwi seperti orang ketakutan, lantas merasa ada hal yang aneh. Dokter pun memancing Afwi lagi dengan bertanya kembali mengenai apa yang terjadi dan kondisi seperti apa yang dialami oleh Nando sebelum akhirnya meninggal. Lalu Afwi pun menjawab dengan penuh ketakutan. Dia bilang Nando habis tenggelam di kamar mandi. Saat itu, cara Afwi menjawab sangat tidak tenang dan mencurigakan, yang mana hal tersebut membuat para dokter semakin bertambah curiga. Dan dari kecurigaan itulah, dokter kemudian mencoba menghubungi pihak kepolisian untuk meminta pihak kepolisian datang ke rumah sakit dan mengamankan Afwi agar bisa diperiksa. Lalu, sementara itu dokter yang merasa curiga ini mencoba untuk mengulur waktu agar membuat Afwi tetap berada di sana. Mereka berusaha membuat Afwi tidak pergi atau tidak kabur. Lalu pihak kepolisian yang sudah menerima laporan tersebut langsung datang ke lokasi. Di saat itu, petugas kepolisian yang datang adalah personil dari Satuan Reserse Kriminal Polsek Singkawang Barat. Pada awalnya, pihak kepolisian datang ke rumah sakit. Lalu, sebagian dari mereka lagi ditugaskan untuk menuju ke rumah Afwi. Sesampainya di sana, pihak kepolisian langsung memeriksa kondisi sekeliling rumah dan polisi di saat itu menemukan sejumlah kejanggalan. Afwi yang masih berada di rumah sakit itu sudah diamankan. Salah satu kejanggalan yang ditemukan oleh polisi di rumah Afwi yaitu ketinggian permukaan air di bak kamar mandi yang lebih rendah dari tubuh Nando, yang mana hal ini tidak sesuai dengan keterangan dari Afwi yang mengatakan kalau Nando tenggelam. Dari situlah polisi langsung bergegas kembali ke rumah sakit. Dari keterangan dokter dan perawat serta pengamatan terhadap kondisi jenazah, polisi menemukan memar di bagian sekitar leher dan juga lecet di bagian wajah. Luka bekas sudutan api rokok juga terdapat di bagian tangan dan memar di bagian kemaluan Nando. Di saat itu, pihak kepolisian bertanya kurang lebih seperti ini kepada Afwi. "Ini anak siapa? Anakmu atau bukan? Keluarganya di mana?" tanya polisi. Lalu Afwi menjawab, "Saya pengasuhnya." "Kenapa ya Pak? Ceritakan aja sama saya apapun yang terjadi Pak," ucap Afwi berusaha untuk tenang. "Ini jenazahnya ada beberapa kejanggalan. Kamu tolong hubungi keluarganya sekarang." Afwi dengan gemetar mengambil handphonenya lalu menghubungi pihak keluarga Nando. Dia berkata, "Iya Pak, saya bakal hubungi, tapi orang tuanya itu ada di Malaysia." "Ya kan ini anaknya, kamu cepat suruh aja mereka datang. Mereka pulang ke sini. Lagian dari Malaysia ke sini nggak jauh kok, tinggal naik pesawat aja." "Baik Pak," jawab Afwi. Tidak lama kemudian, Afwi pun menelpon Susi, orang tua Nando. Dia menjelaskan secara perlahan tentang apa yang menimpa Nando. Mendengar berita dari Afwi, Susi di saat itu berteriak histeris. Dia memanggil Bong suaminya. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Hatinya terasa hancur, seolah dunianya runtuh di depan mata. Tidak ada kata-kata yang mampu keluar dari bibir mereka berdua. Di tengah-tengah kebingungan dan keputusasaan, mereka segera mencari informasi lebih lanjut tentang kejadian itu. Mereka mencoba untuk menghubungi keluarga dan teman-teman yang ada di Indonesia untuk memahami kejadian sebenarnya dengan lebih jelas. Namun setiap jawaban yang mereka terima hanya membuat mereka bingung karena memang keluarga mereka di Indonesia tidak tahu menahu dengan hal itu. Dengan hati yang hancur dan air mata yang terus mengucur, mereka memutuskan untuk segera pulang ke Indonesia. Di saat di dalam pesawat, perasaan kalut menghantui. Mereka masih tidak percaya anak mereka Nando sudah pergi dengan secepat itu. Usaha kerja mencari nafkah di Malaysia yang mereka lakukan seolah sia-sia. Dan singkat cerita, sampailah mereka di Indonesia. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung menemui pihak kepolisian.
Lalu pihak kepolisian langsung meminta izin kepada Susi dan juga Bong. Dia berkata kurang lebih seperti ini. Bu, mohon maaf ya sebelumnya. Karena adanya kejanggalan dalam meninggalnya anak ibu ini, oleh karena itu saya meminta izin untuk melakukan otopsi, ucap polisi. Lalu Susi bertanya, kenapa emangnya anak saya, Pak? Kenapa, Pak? Tanya Susi dengan histeris. Lalu polisi menjawab lagi, iya Bu, untuk itu kami bakal menyelidiki kasus ini Bu. Kalau udah jelas hasilnya nanti kami kabari, ucapnya. Lalu Susi dengan perasaan yang hancur berkata, iya Pak, baik Pak, silahkan autopsi aja anak saya Pak. Setelah orang tua Nando mengizinkan pihak kepolisian melakukan otopsi, polisi kemudian bertindak cepat, berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk melakukan otopsi. Di saat itu, Susi sempat bertanya kepada Afwi apa yang sudah dia lakukan dan mengapa Nando bisa meninggal dengan cara yang tragis. Di saat itu, Afwi menjawab dengan penuh ketakutan dan gugup. Dia tetap bersikukuh mengatakan kalau Nando tenggelam di bak kamar mandi. Setelah hasil otopsi terhadap tubuh Nando keluar, di saat itu diketahui ternyata penyebab dari meninggalnya Nando bukan karena kekurangan oksigen akibat tenggelam. Dan dari luka sudutan yang ada, polisi menyatakan kalau sebelumnya Nando dianiaya dan tenggelamnya Nando itu semacam disengaja karena di tubuh Nando ada beberapa bekas lebam yang membentuk sidik jari yang menandakan kalau tubuhnya dipegang dengan kuat dan ditekan sampai ke dalam. Di saat itu, polisi tidak perlu bersusah payah mencari identitas pelaku yang tidak lain dan tidak bukan adalah Julianti alias Afwi, sang pengasuh. Polisi langsung menahan Afwi lalu memberitahukan kepada Susi dan juga Bong tentang apa yang sebenarnya terjadi. Afwi yang semulanya dianggap sebagai saksi langsung menjadi tersangka atas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak di bawah umur. Susi dan Bong di saat itu berteriak sejadi-jadinya. Mereka menyesali atas keputusan yang sudah mereka ambil. Mereka tidak menyangka Afwi yang mereka percaya ternyata menjadi dalang atas meninggalnya anak mereka dengan sangat mengenaskan. Pada saat polisi datang ke kediaman Afwi, polisi mendapati Afwi tengah bersantai. Kedatangan polisi membuat Afwi merasa gugup dan takut. Namun di saat itu, Afwi tidak bisa menghindari. Dia mengakui semua perbuatannya dan dia pun mengikuti perintah polisi untuk digiring ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Afwi menceritakan semuanya. Dia mengakui perbuatannya dan berkata, motif mengapa dia menghabisi nyawa bocah 4 tahun itu karena dia merasa kesal, Nando rewel dan dia tidak sengaja alias dengan spontan melakukan tindakan kekerasan hingga menghilangkan nyawa Nando. Namun dia juga mengakui selama ini memang dia sudah menganiaya Nando secara fisik dan juga verbal. Dengan demikian, kasus ini pun akhirnya terbongkar. Jasad Nando dikembalikan kepada Susi dan Bong untuk dimakamkan secara layak. Sementara itu, Afwi atas perbuatannya, dia dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUHP, subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Anak atau pasal 80 ayat 3, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah dari Nando, bocah kecil yang malang yang harus meregang nyawa di tangan pengasuhnya dikarenakan kedua orang tuanya terlalu percaya dengan pengasuh yang bernama Afwi yang ternyata adalah seorang psikopat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?